Kalau kamu lebih berpengalaman, pembuktiannya bukan dengan cara bacot. Selamat sore, teman-teman sahabat YouTube semua. Ketemu dengan aku, Meldi Faganzai, di Meldi for Channel. Jadi ini untuk pertama kalinya ya aku ngevlog, karena biasanya kan aku buat game ya, tapi karena YouTube gameku gagal, nggak laku bisa dibilang. Nah, jadi aku coba beralih untuk ngevlog ya, bicara langsung aja. Nah, beberapa waktu yang lalu ya ada temanku cerita bahwasannya dia di tempat kerjaannya itu dia memiliki atasan yang bisa dibilang lebih junior lah dari dia. Tapi dia cerita ke aku itu bahwasanya seolah-olah atasannya itu junior tapi sok kejam, sok keren, sok garang. Dasar nih atasan nggak tahu diuntung, atasan yang kejam, otak bangsat. Nah, jadi itu kan adalah ceritanya dia ke aku gitu ya. Jadi dia mengekspresikan bahwasanya atasannya itu kejam, sok sangar padahal masih baru. Nah, mungkin teman-teman di rumah pernah ngerasain hal yang sama gitu ya, memiliki atasan yang baru ngelamar dengan ijazah strata 1, strata 2 atau bahkan strata 3. Tiba-tiba langsung difungsionalkan sebagai atasan, sedangkan dianya yang tamatan SMA bertahun-tahun bekerja di perusahaan itu, tapi jenjang karirnya itu ya di situ-situ aja. Nah, bahkan yang paling pernah yang pernah terjadi ya, yang pernah terjadi itu dia ngelawan gitu, sampai mereka beradu argumen, kemudian sempat tunjuk-tunjukan tuh kan. Ya, dia cerita dengan aku itu penuh dengan rasa kesal. Nah, tapi kalau aku lihat sih sebenarnya apa sih yang harus dikesalkan kan gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Pola pikir aku selalu mengatakan dia cuma sharing kok sama aku, dia cuma cerita sama aku. Mungkin dia beranggapan berkeinginan mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari keterampilan-keterampilan yang selama ini yang dia berikan. Tanggapan aku gimana? Nah, dan aku nanggepinnya dengan senyum. Kemudian aku juga nasihatin dia lah sebagai sahabat. Aku bilang, udah sabar aja, mungkin rezeki orang kan berbeda-beda. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Pendapat teman-teman mengenai temanku tadi itu? Masalahnya itu adalah terletak di senioritas sebenarnya ya, cuman di senioritas itu aja. Dia merasa senior dan dia merasa lebih unggul, lebih berpengalaman. Nah, gini, kalau seandainya kamu kepingin di posisinya dia, ngelamar langsung jadi atasan, jangan nyalahin dia atau jangan nyalahin perusahaan, tapi coba introspeksi diri ke kamunya. Harusnya kamu kuliah. Kamu bisa kan kerja sambil kuliah. Nah, kemudian dapat ijazah sarjana, dapat ijazah S1, lalu kamu coba ngelamar di tempat lain, maka fungsional kamu nantinya akan sama dengan dia. Jadi jangan salahin dia. Yang salah itu adalah di kitanya, introspeksi ke diri kita. Kenapa kita nggak kuliah? Nah, mungkin jawabannya dulu adalah tentang mengenai biaya. Sekarang kamu udah kerja, kenapa nggak kuliah sekarang? Tuh, kemudian keinginan ya. Keinginan itu juga adalah itu juga salah satu faktor kenapa sih kita terkadang nggak mau kuliah, karena kita sudah mengenal uang. Tapi ketika melihat ada orang yang lebih bisa lebih baik karena ijazahnya, akhirnya kita cenderung cemburu sosial. Nah, masalah yang kedua apa? Masalah yang kedua adalah tentang mungkin dia sedikit terlihat kejam, sedikit terlihat arogan, terburu-buru, ngejas, memaksa kita selaku kita bawahannya. Ya mungkin kita nggak tahu beban yang dia terima dari atasannya dia lagi itu apa. Bisa jadi dia juga ditekan. Nah, terkait produksi, kemudian penjualan,
target ini, target itu, semuanya dia itu ditekan sama atasannya. Kalau mereka nyebutnya itu general manager ya, jadi ditekan sama general manajernya, otomatis mereka itu pasti menekan bawahannya lagi. Bagaimana caranya berproduksi bisa capai target, penjualan capai target, target A tercapai, yang B juga tercapai. Itulah yang mungkin menyebabkan mereka mungkin terlihat seperti garang, kejam, ataupun terlalu sedikit memaksa. Itu kalau menurut aku pribadi. Oke, jadi aku pribadi ya cuman 2 itu sih masalah yang terjadi di situ. Nah, kenapa aku membuat vlog ini? Karena aku yakin ya bukan cuman temanku itu aja yang ngerasai hal seperti itu. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan hal yang sama. Nah, dan aku cuman mau mengajak teman-teman untuk tetap profesional dengan profesinya masing-masing. Jangan ada ngerasa ini, ada ngerasa itu, dan akhirnya malah membuat teman-teman itu ketika penilaian tahunan kinerja, atau bahkan ada perusahaan lain yang bulanan atau bahkan mungkin triwulan, caturulan, atau per semester dinilai di perusahaannya, malah gara-gara itu malah jadi buruk. Nah, tetap profesional, kerjakan pekerjaan sesuai dengan divisinya, dan pekerjaannya sehari-hari itu apa, kerjain aja. Di sini aku akan sedikit memberikan tips ya, bagaimana supaya kita itu bisa bekerja maksimal, kemudian bisa bekerja dan kerjaan kita itu bisa lebih terlihat. Nah, tips yang pertama apa? Tips yang pertama adalah rendah hati. Nah, saya nggak mengajak teman-teman untuk rendah diri ya, tapi rendah hati, yang dimana kita itu lebih sabar, ikhlas dalam menjalankan tugas-tugas kita secara profesional. Nah, kalau seandainya ada instruksi dari atasan kita yang mungkin kita ngerasa dia junior kita, usianya pun lebih tua kita, udah ikutin aja. Itulah profesionalisme dalam bekerja. Jadi jangan kita merasa aku seniormu, kau harus hormat sama aku, kau harus ikutin aturanku. Enggak seperti itu dunia kerja. Dunia kerja adalah dunia yang berbeda ketika kita itu masih kuliah, masih sekolah, masih anak-anak, remaja, dan lain-lain. Dunia kerja berbeda. Tips yang kedua, apa itu tips yang kedua? Hilangkan sifat senioritas. Nah, kita jangan menganggap kita itu lebih unggul dari dia, kita lebih baik dari dia, lebih berpengalaman. Nah, kalau kamu lebih berpengalaman, pembuktiannya bukan dengan cara bacot, bukan dengan cara ngomongin orang, dengan cara bilang dia adalah juniorku, bilangin dia kepada orang lain dia nggak baik. Enggak. Kalau kamu seperti itu, artinya kamu membuat diri kamu itu seolah-olah seperti tidak berkualitas. Yang membuat kamu tidak berkualitas di mata orang lain adalah kamu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kamu mengomong-ngomongin dia di depan orang lain dengan hal-hal yang nggak baik, seolah-olah dia itu tidak kerja, nggak hormat kepada yang lainnya, padahal dia sebenarnya hormat gitu. Tapi karena jiwa senioritas kamu itu ada, akhirnya apa yang dilakukan dia salah aja, dan kamu melakukan hal yang salah juga. Apa? Ngebacotin dia, menggibahin dia dengan hal-hal yang buruk. Kalau kamu merasa berpengalaman dan lebih baik, cuman satu modal kamu untuk ngalahin dia. Apa? Kamu berikan keterampilan yang terbaik untuk perusahaan, dan perusahaan akan menilai itu. Berikutnya adalah tips yang ketiga, yaitu apa? Servislah atasanmu dengan baik. Servis atasan dengan baik itu maksudnya gimana? Contoh. Ada pekerjaan yang disuruh ke kamu, tapi itu tidak job desk-nya kamu, bukan tugasnya kamu, itu lari dari PIC-nya kamu atau suatu tanggung jawab kamu. Apakah kamu tolak? Enggak. Kerjakan aja. Kerjakan aja apapun itu. Misalnya, tolong ya buat dokumentasi ketika melakukan produksi. Padahal itu ada divisi lain yang bertugas untuk melakukan hal itu, yaitu tugas tim produksi. Nah, kamu tugasnya adalah sebagai tim penjual. Apakah kamu tolak? Jangan, tetap kamu kerjakan. Itu adalah salah satu kepercayaan buat kamu. Nah, yang dipercayakan kamu bisa melakukan itu. Kerjakan aja. Nah, kalau seandainya lah misalnya juga kamu disuruh mengerjakan laporan, tapi bukan laporan yang PIC-nya kamu,
bukan tanggung jawabnya kamu. Apakah kamu tolak? Jangan. Selama kamu mengerti, lakukan aja, kerjakan aja. Kecuali yang kamu itu disuruh, jam 8 malam ya, ini udah jam 8 nih, kamu keluar dong ke warung kopi, nggak ada cerita, yuk kawan saya ngopi sama makan durian. Durian ucok, diajak ke durian ucok ke jam 8 malam, tapi dia mendasarkan aku atasanmu, kau harus ikut. Nah, kalau hal-hal yang seperti itu boleh kamu tolak. Kalau seandainya dalam keadaan mungkin kamu nggak bisa melakukan hal itu, ya udah kamu tolak aja, nggak apa-apa. Tapi kalau seputar pekerjaan, dan posisinya juga masih di jam kerja, ya udah nggak masalah, kamu kerjakan aja. Itu termasuk servis atasan yang baik. Tapi ingat ya, itu versi saya ya, itu versinya saya. Nah, jadi itu adalah dua hal yang tadi kalau menurut aku yang menjadi permasalahan di temanku tadi ya. Yang pertama adalah tentang senioritasnya, kemudian mungkin tentang ijazah orang yang tadi ya, yang kita bicarakan tadi ya. Lalu tipsnya juga udah aku berikan, ada 3. Yang pertama, jangan lupa untuk rendah hati, selalu untuk ikhlas dengan apapun yang udah teman-teman terima. Kenapa harus rendah hati? Karena banyak orang yang berkeinginan di posisi kamu saat ini, sedangkan kamu nggak menyadarin itu. Tapi kamu malah menginginkan posisi kamu berada di mereka. Yang kedua tadi apa? Yang kedua adalah senioritas. Hilangkan sifat senioritas. Jangan sok-sok lebih unggul lah, jangan. Kalau kamu terbukti lebih unggul, buktikan dengan keterampilan dong, dengan kinerja tentunya ya. Lalu yang ketiga adalah servis atasanmu. Apapun yang dia minta, baik itu tentang seputar tanggung jawabmu, PIC-mu, ataupun bukan, kerjakan. Selama jam kerja ada tugas tambahan, kerjakan. Jangan pernah menolak hanya gara-gara itu bukan tugasmu, jangan. Kerjakan aja. Tapi hati-hati ya. Servis atasan terlalu berlebihan, maka orang akan cenderung menilai kamu itu angkat telur. Karena apa? Menservis atasan berlebihan dengan angkat telur itu tipisnya seperti benang sutra. Tipis sekali bedanya. Jadi hati-hati, jangan sampai kamu itu dianggap seperti itu. Yang terbaik lakukan aja yang terbaik untuk dia. Yakinlah itu akan menjadi hal yang baik buat kamu. Nah, aku ngingetin ya bahwasanya kenapa sih aku buat konten dengan tema yang seperti ini. Karena aku yakin bukan hanya temanku aja yang punya pengalaman kayak gitu, mungkin di aku pribadi juga, temanku yang lain juga, atau bahkan teman-teman yang di rumah juga pernah merasakan sok senioritas, sok lebih unggul gitu ya. Jadi hilangkan itulah mulai dari sekarang ya. Oke, teman-teman semua, mungkin itulah dari aku. Kalau seandainya teman-teman suka dengan channel ini, silahkan didukung dengan cara like, kemudian subscribe, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Mungkin ada masukan-masukan apa yang akan harus aku buat ya kontennya, dengan judul-judul apa, atau ada masukan mungkin versi teman-teman seperti ini. Nah, coba tulis di kolom komentar, karena ini pure versiku pribadi. Nah, oke, kalau gitu salam Meldi for Channel.